ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Saya menyapa sahabat GPIB dari Taman Ekopark Tebet. Selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kita di hari ini, baiklah sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program Morning Call GPIB. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang di pagi yang cerah ini menghadap tahta kemuliaan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Sebelum kami melaksanakan semua kegiatan dan aktivitas kami di hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, orang Yahudi yang biasa disebut sinagoge, berada di Galilea. Tugas seorang kepala rumah ibadat cukup sibuk berperan aktif dalam kegiatan yang berlangsung di rumah ibadat. Dan tugas utamanya adalah mengatur ketertiban jalannya ibadah dan umat yang berkumpul di sinagoge. Ia memimpin ibadah dan menentukan orang yang memimpin doa dan membaca Alkitab serta berkhotbah. Kalau mau dilihat, kesibukannya cukup padat setiap harinya, karena ketertiban berlangsungnya ibadah berada di dalam tanggung jawabnya. Tetapi di tengah kesibukannya, Yairus tidak lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga ketika anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur 12 tahun sakit dan hampir mati. Dia tinggalkan sinagoge untuk pergi mendatangi Yesus dan dia tersungkur di depan kaki Yesus, memohon belas kasihan Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya sakit dan hampir mati. Sahabat GPIB yang terkasih, nampaknya
Yairus sungguh-sungguh mengkhawatirkan kondisi anaknya yang sakit dan hampir mati itu. Dia tinggalkan tugasnya di rumah ibadat untuk mendapatkan pertolongan kepada Yesus yang dia percaya mampu menyembuhkan sakitnya. Karena sebelumnya Yesus sudah menampakkan kuasanya. Dia sudah beberapa kali mengadakan mujizat. Yang pertama, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Dan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Yairus sungguh peduli terhadap kondisi anak perempuan satu-satunya yang sekarat hampir mati di tengah kesibukannya. Sebagai kepala rumah ibadat, dia utamakan dulu keselamatan anaknya dengan meninggalkan tugasnya di rumah ibadat agar dapat mendatangi Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Sahabat GPIB yang terkasih, kita sama-sama tahu bahwa sehari-hari seorang ayah itu pasti sibuk banget. Pergi ke kantor pagi sekali dan pulang bisa malam hari. Bisa terjadi waktu pergi ke kantor pagi-pagi sekali anak belum bangun dari tidur. Dan ketika pulang di malam hari anak sudah tidur. Dan mungkin bertemu dan bisa bercengkrama hanya di akhir pekan. Itu kalau sempat. Tidak ada agenda kegiatan lain dengan teman-temannya yang biasa bersepeda bersama dan mungkin kegiatan olahraga lainnya. Bagaimana seorang ayah bisa menjalankan tugas pendampingannya dan pengajaran serta pendidikannya kalau waktunya terbatas, singkat, karena sehari-harinya sangat sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya. Hal ini menjadi perhatian yang serius ketika orang tua sibuk dan hanya punya waktu sedikit untuk anak-anaknya dan mengalihkan tugas serta tanggung jawabnya kepada orang lain atau memberikan fasilitas gadget kepada anaknya supaya anaknya bisa bermain sendiri dan sibuk sendiri. Memang anak-anak menjadi tenang dan sibuk sendiri dengan gadgetnya. Tetapi semakin lama, semakin jauh relasi orang tua dan anak-anaknya. Tugas mendampingi dengan cinta kasih yang menghangatkan relasi orang tua dan anak, serta tugas memberi pengajaran dan pendidikan yang baik dan benar kepada anak-anaknya semakin minim, bahkan mungkin tidak ada. Hal ini sangat membahayakan tumbuh kembang anak-anak untuk menghadapi masa depannya yang penuh dengan tantangan zaman. Sahabat GPIB yang terkasih, kita belajar dari Yairus. Di dalam bacaan kita ini, sesibuk apapun dalam pekerjaan yang dia geluti setiap hari, kita tidak boleh mengabaikan tugas kita sebagai orang tua dalam hal ini sebagai seorang ayah. Apalagi kalau anak kita sedang sakit yang sangat membutuhkan kehadiran orang tua, kehadiran ayah ibunya untuk berada dekat dengannya dan bisa memberikan pelukan dengan penuh kehangatan cinta, meyakinkan dia bahwa ayah ada dekatnya dan akan menjaganya serta berdoa untuk kesembuhannya.
betapa pentingnya kehadiran dan pelukan seorang ayah bagi anak-anaknya, khususnya dikala mereka sakit dan ada masalah yang sedang dihadapi. Sahabat GPIB yang terkasih, di saat sakit atau susah dan ada masalah anak-anak kita, mereka sangat membutuhkan kehadiran dan pelukan orang tua, terutama ayah mereka. Berusahalah atur waktu sebaik mungkin supaya tidak kehilangan kesempatan untuk hadir bagi anak-anak kita, terutama di saat mereka sangat membutuhkan kehadiran kita. Sibuk bekerja ya sibuk, tetapi sesibuk apapun tidak boleh mengabaikan tugas sebagai orang tua atau seorang ayah yang seharusnya selalu hadir untuk anak-anak dan keluarganya ketika dibutuhkan. Karena itu tugas utama sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak kita. Sahabat GPIB yang terkasih, pelukan orang tua untuk anak-anaknya seringkali dianggap hal yang biasa saja. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Pelukan orang tua, khususnya ayah, penting untuk anak-anaknya. Jangan yang dipeluk hanya ibunya saja ya. Saya membaca sebuah buku yang bagus, The Awareness of Excellent Parenting. Special chapter, Miracle of Hug. Di sana dikatakan bahwa ada 5 manfaat pelukan seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan salah satunya manfaat adalah mendatangkan kesembuhan. Mendatangkan kelegaan dikala depresi atau merasa bersalah yang berkepanjangan. Memeluk adalah tindakan tanpa suara tetapi terjadi dialog jiwa yang menguatkan, meneguhkan anak-anak kita. Mereka merasa disayangi dan mereka menjadi yakin bahwa kita selalu ada untuk mereka. Sahabat GPIB yang terkasih, Yairus tetap peduli kepada anak perempuannya satu-satunya yang sakit dan hampir mati, serta berjuang menjumpai Yesus supaya dia menyembuhkan, dan Yesus menyembuhkan anaknya. Tiada kebahagiaan yang lebih besar yang bisa kita rasakan dan alami sebagai orang tua, khususnya seorang ayah, selain berada di dekat keluarganya dan khusus untuk anak-anak di saat mereka membutuhkan kehadiran kita, pelukan kita. Mereka akan merasakan kehangatan cinta Tuhan Yesus melalui kita. Dan mereka menjadi pribadi yang kuat dan mandiri di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu sudah kami renungkan. Biarlah menjadi terang bagi jalan kehidupan kami dalam melaksanakan kegiatan di sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami ya Tuhan, karena tanpa-Mu kami tidak mampu menghadapi persoalan bahkan yang sekecil sekalipun. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah renungan kita di pagi hari ini.
Selamat menjalankan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.